Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang luas dan keliling lingkaran. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa akan disampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 3.5 tentang menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran, serta kompetensi dasar 4.5 tentang menaksir keliling dan luas lingkaran serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami luas lingkaran dengan benar. 2. Siswa dapat memahami keliling lingkaran dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menerapkan rumus luas dan keliling lingkaran untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan benar. Baiklah anak-anakku semua, mari kita belajar materi yang pertama, yaitu tentang keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang lengkungan yang membentuk lingkaran tersebut. Jadi lingkaran itu terdiri dari garis lengkung, sisi lengkung, semua sisi lengkung yang ada pada lingkaran itu disebut sebagai keliling lingkaran. Untuk menentukan keliling lingkaran dapat menggunakan diameter ataupun dengan menggunakan jari-jari lingkaran. Pada pembelajaran sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang jari-jari lingkaran dan tentang diameter. Nah, sekarang pada pembelajaran kali ini akan kita gunakan kembali. Nah, karena diameter merupakan 2 kali jari-jari, jadi dalam mencari keliling lingkaran kita bisa menggunakan diameter ataupun menggunakan jari-jari. Nah, di sini ada rumus keliling lingkaran. Jadi rumus keliling lingkaran itu adalah dengan K itu adalah keliling lingkaran ya. K sama dengan 2 kali Pi kali R. Jika yang diketahui adalah jari-jari lingkaran, maka kita menggunakan rumus 2 kali Pi kali R, di mana K adalah keliling lingkaran, Pi itu adalah konstanta yang bernilai 22/7 atau bisa juga menggunakan 3,14. Jadi kita bisa memilih salah satu ya. Pi itu bernilai 22/7 atau 3,14. Jika R itu jari-jari, jika R-nya itu bisa dibagi dengan 7, kita bisa menggunakan 22/7. Tapi jika R-nya tidak bisa dibagi dengan 7, kita gunakan 3,14. Kemudian, jika diketahui diameternya, kita bisa menggunakan rumus K sama dengan Pi kali D. K adalah keliling dan D adalah diameter lingkaran. Jadi kita nanti bisa memilih salah satu ketika di soal. Ternyata yang diketahui adalah jari-jarinya dan ditanyakan keliling, maka kita bisa menggunakan rumus K sama dengan 2 kali Pi kali R. Tapi jika yang diketahui adalah diameter lingkaran, kita bisa menggunakan rumus K sama dengan Pi kali D. Nah, ini sekarang kita langsung ke contoh soal ya anak-anak. Di contoh soal di sini nomor 1, sebuah lingkaran berjari-jari 10 cm. Keliling lingkaran tersebut adalah, jadi diketahui sebuah lingkaran berjari-jari 10 cm. Keliling lingkarannya berapa ya? Berarti di sini kita menggunakan rumus keliling dengan yang diketahui adalah jari-jari. Caranya mengerjakan bagaimana? Kita cari dulu. Diketahui. Yang diketahui tadi adalah jari-jari. R-nya, jari-jari kan dilambangkan dengan huruf R. R sama dengan 10 cm. Yang ditanya adalah K, yaitu keliling. Kelilingnya berapa? Nah, sekarang kita jawab. Jawab caranya adalah K sama dengan, karena yang diketahui tadi adalah jari-jari, maka kita menggunakan rumus keliling dengan yang diketahui jari-jari. Jadi K sama dengan 2 kali Pi kali R. 2
dengan pi 3,14 karena diketahui R-nya 10 tidak bisa dibagi 7. Jadi untuk mempermudah kita menggunakan pi 3,14. 2 kali 3,14 kali R-nya 10 sehingga didapatkan hasil 62,8 cm. Itu adalah kelilingnya. Nah, contoh soal berikutnya. Pak Budi mempunyai kolam berbentuk lingkaran yang berdiameter 7 meter. Sekeliling kolam tersebut akan dipagari menggunakan papan kayu. Jarak antar papan adalah 1 meter. Berapakah papan kayu yang dibutuhkan untuk memagari kolam tersebut? Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama diketahui diameter D. Diameter kita tuliskan D ya. D sama dengan 7. Kemudian yang ditanyakan adalah keliling, karena itu sekeliling kolam itu akan dipagari menggunakan papan. Jadi kita harus tahu dulu keliling lingkarannya, keliling taman, keliling kolam Pak Budi yang berbentuk lingkaran itu berapa. Jadi kita cari dulu keliling kolamnya. Karena yang diketahui diameter, kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu K sama dengan Pi kali D. Jadi kita gunakan Pi 22/7. Kenapa kok tidak pakai 3,14 Bu Guru? Karena di situ diameternya 7. Nanti 7 dan 22/7 bisa kita eliminasi, sehingga kita bisa menggunakan Pi-nya 22/7. Jadi 22/7 kali 7 sama dengan 7-nya kita coret. 7 yang bawah dengan 7 diameter kita coret sehingga menghasilkan 22. Sehingga dapat kita ketahui keliling dari kolam Pak Budi adalah 22 meter. Belum selesai. Nah, tadi dari kolam tersebut akan dipagari menggunakan papan kayu. Jarak antar papan kayu adalah 1 meter. Berapa papan kayu yang dibutuhkan? Berarti tadi sudah ketemu kelilingnya 22 dikali 1 meter, karena jarak antar pagarnya itu, antar kayunya itu 1 meter, sehingga kita kalikan 22 kali 1 meter. Berapa 22 kali 1? Ya tetap 22 buah. Berarti pagarnya yang dibutuhkan adalah 22 buah. Jadi papan kayu yang dibutuhkan untuk memagari kolam tersebut adalah 22 buah. Nah, ini adalah contoh penggunaan rumus keliling lingkaran. Tadi kita sudah ada 2 contoh ya. Yang pertama contoh jika yang diketahui adalah jari-jari, dan contoh yang kedua adalah yang diketahui diameter. Sekarang kita akan belajar materi yang kedua, yaitu tentang luas lingkaran. Luas lingkaran itu apa? Luas lingkaran adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Kalau keliling lingkaran tadi kan panjang lengkungan yang membentuk lingkaran tersebut, garis lengkungnya itu. Nah, kalau luas lingkaran itu adalah daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Jadi semua daerah yang berada di dalam lingkaran itu disebut sebagai luas. Bagaimana cara mencari rumus luas lingkaran? Di sini ada gambar anak-anak. Ada gambar lingkaran, kemudian lingkarannya dibagi menjadi 18 bagian. Kemudian 18 bagian dari lingkaran ini kita jereng, kita buka seperti pada gambar. Ini dengan nomor 18-nya kita ganti menjadi nomor 1 dan nomor 2 Romawi untuk memberi tanda.
kita lihat, sehingga lingkaran yang kita buka tadi, kita jereng tadi akan membentuk sebuah bangun datar yang baru, yaitu persegi panjang. Jadi dapat kita tentukan rumus luas lingkaran adalah sama dengan luas persegi panjang yang tersusun. Kita bisa mengetahui luas persegi panjang itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Sehingga dapat kita tentukan panjangnya adalah setengah dari keliling lingkaran. Dan lebarnya adalah jari-jari lingkaran. Sehingga luas lingkaran dapat dirumuskan setengah kali keliling lingkaran itu adalah 2 kali pi kali r dikalikan jari-jari lingkaran, yaitu kali r. Sehingga didapatkan rumus lingkaran, yaitu rumus luas lingkaran, yaitu pi kali r atau pi r kuadrat. Ini adalah rumus dari luas lingkaran. Ingat ya anak-anak, pi adalah 22/7 atau bisa menggunakan 3,14. Dan diingat lagi bahwa R itu adalah jari-jari lingkaran dan D adalah diameter lingkaran. Sekarang kita langsung menuju soal saja supaya bisa lebih paham ya anak-anak ya. Untuk yang pertama, contoh soalnya. Sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki diameter 42 cm. Berapakah luas taman tersebut? Nah, anak-anak diingat ya, di sini yang diketahui adalah diameter. Padahal rumus luas lingkaran itu adalah pi kali r kali r. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Diketahui D-nya itu adalah 42 cm. Karena yang diketahui itu D diameter dan untuk mencari luas kita harus menggunakan jari-jari atau R, maka kita tentukan dulu jari-jarinya. Kita cari R-nya. R-nya itu cara mencarinya bagaimana? R sama dengan diameter dibagi 2. Jadi diameternya adalah 42 cm, kita bagi 2, 42 dibagi 2 sama dengan 21 meter. Jadi ketemu ya, R-nya jari-jarinya adalah 21 meter. Kemudian ditanyakan luas. Mari kita jawab. Luas sama dengan pi kali R kali R. Pi kita gunakan 22/7 karena R-nya itu 21. R-nya itu 21 kan bisa dibagi 7. Jadi untuk mempermudah kita gunakan pi 22/7. 22/7 kali 21 kali 21. Dapat kita eliminasi sehingga ditemukan 22 kali 3, kok 3? Ya 27 dan 7 bisa kita coret-coret. 21 dibagi 7 dapat 3. Jadi 22 kali 3 kali 21 sama dengan 1386 meter persegi. Jadi luas taman tersebut adalah 1386 meter persegi. Nah, itu adalah contoh soal tentang luas lingkaran. Nanti kita akan belajar lagi lebih banyak ya anak-anak ya. Apa saja yang sudah kita pelajari anak-anak? Iya, kita sudah belajar tentang keliling lingkaran. Keliling tadi apa? Ayo. Keliling adalah panjang lengkungan yang membentuk lingkaran tersebut. Dan rumus keliling lingkaran adalah jika diketahui jari-jari, kita menggunakan rumus keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Jika diketahui diameter, kita menggunakan rumus keliling sama dengan pi kali diameter. Nah,
Terus kita juga sudah belajar tentang luas lingkaran. Apa tadi yang dimaksud luas lingkaran? Ayo, masih pada ingat? Luas lingkaran adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Untuk mencari rumus luas lingkaran, rumusnya adalah luas sama dengan Pi kali R kali R. Nah, terus anak-anak semua juga harus ingat, R itu apa? R itu adalah jari-jari. Kemudian D itu apa? D adalah diameter. Kemudian Pi itu apa? Pi itu berapa? Pi itu biasanya adalah 3,14 atau bisa menggunakan 22/7. Nah, itu tadi adalah materi yang sudah kita pelajari bersama pada video pembelajaran hari ini. Nah, sekarang anak-anak bisa berlatih mengerjakan latihan soal yang ada pada video kali ini. Ada 4 nomor. Silahkan anak-anak kerjakan latihan soal ini pada buku tugas kalian masing-masing. Lengkap dengan diketahui, ditanya, dijawab, dan jadi. Silahkan anak-anak membuat secara individu, secara mandiri 4 nomor yang ada pada video ini. Kemudian nanti jika sudah selesai, silahkan anak-anak foto, silahkan atau mungkin perlu anak-anak video, kemudian dikirim melalui WhatsApp grup untuk kita bahas bersama-sama. Nah, demikian pembelajaran materi tentang keliling dan luas lingkaran pada hari ini. Semoga materi yang telah kita pelajari kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila Bu Guru dalam menyampaikan materi terdapat banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.